Itu prinsip perubahan Rostanter and Cotter. Ya. Beliau mengatakan dua orang ini coba dibuat analisis kenapa harus berubah gitu, urgensi perubahan yang akan dilakukan. Jadi misalnya ya UI ini, Dr. Helda, dosen UI ketua jurusan, kenapa farmasi jadi fakultas, gitu ya? Kenapa farmasi yang tadinya bagian dari MIPA, ada Uni Ayu, lama sekali nggak kelihatan ini si Uni ini, ya. Nah, tadinya farmasi itu adalah bagian dari MIPA, gitu, ya. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa katakanlah kemudian meyakinkan farmasi perlu berdiri sebagai sebuah fakultas sendiri, ya. Ilmu administrasi negara tadinya masuk di FISIP. Kenapa akhirnya bisa diyakinkan menjadi fakultas, ya. Kemudian juga misalnya kenapa dulu antropologi ya ada di Fakultas Sastra UI, dan kemudian kenapa pindah ke FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi itu yang artinya hal-hal yang bahkan di sebuah kampus pun gitu, ketika terjadi perubahan harus dianalisis urgensinya, kenapa gitu, apa urgensi perubahannya, apakah memang urgent farmasi ini berubah menjadi satu fakultas sendiri, ya. Kemudian menetapkan share vision, tujuan bersama, dan ada pengarahan umum dari CEO, dari top leader seperti itu, dan termasuk semacam deklarasi gitu. Kita siap meninggalkan masa lalu. Jadi kalau sudah ini jangan dikenang-kenang terus gitu mantannya itu. Ya kalau misalnya katakanlah orang mau berpisah, ya berpisah meninggalkan masa lalu, ada orang yang mungkin harus memulai hidup baru, ya sudah putus dengan mantannya, maka yang terbaik adalah itu disebut move on gitu, ya melangkah ke depan. Nah dalam konteks yang berbeda gitu di perusahaan, jangan selalu mengenang dulu enak ya zaman ini gitu. Kita nih angkatan saya, Uni Ayu, Dr. Helda, mungkin enak ya dulu TV-nya cuma TVRI gitu. Pagi-pagi ada kuliah subuh, terus jam 4 itu ayo menyanyi Bu Fat. Itu ketahuan banget nih umurnya nih, ya. Lalu cepat tepat cerdas cermat gitu. Kemudian ada keluarga Pais, keluarga Marlia Hardi. Jam 9 dunia dalam berita, jam 10 udah rayuan Pulau Kelapa. TV-nya tutup. Jadi orang tua enak ya mengontrol anak gitu. Jadi godaan mau ngaji itu ke masjid dulu cuman aduh, keluarga Marlia Hardi harus ke masjid. Bismillah ke masjid gitu. Godaannya cuman sandiwara anak gitu ya, keluarga Marlia Hardi atau keluarga Pais. Sekarang televisinya bisa semuanya istilahnya online streaming dengan seluruh dunia. Nah, tetapi itu adalah bagian fakta ya. Ada yang bilang, kok mahal banget sih nak kamu beli sepatu? Dulu Umi beli sepatu ibu. Umi itu zaman kuda gigit besi itu gitu, zaman lalu dan seterusnya. Menumbuhkan keyakinan akan pentingnya perubahan. Itu ya harus ada orang yang berhasil meyakinkan memang kita harus berubah gitu ya. Nggak bisa kalau nggak berubah ini kita akan kalah dalam persaingan, kalah dalam kompetisi gitu ya. Nah, change or die, berubah atau binasa. Kemudian menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, strong leadership. Jadi jangan pemimpin yang serba bingung gitu loh, istilahnya hari ini bicara A, besoknya bicara B, dan seterusnya. Ya, nah termasuk dalam penanganan COVID ini, dia 60 tahun ke atas jangan kemana-mana, nggak lama. Ya kalau udah vaksin segala macam, bolehlah kemana-mana. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi berubah-berubah. Karantina 5 hari, karantina 7 hari, karantina 4 hari, karantina dan seterusnya. Walaupun ya katanya memang mengikuti perkembangan yang terus berubah. Berusaha mendapatkan dukungan secara politis dari pimpinan top leader. Jadi tadi, untuk bisa farmasi jadi fakultas sendiri, maka harus rektor menyetujui dan tentunya juga terkait dengan dikti dan seterusnya ya. Dan farmasi sekarang sudah menjadi satu fakultas sendiri dan menurut saya memang di universitas lain sudah dari dulu dia di swasta itu farmasi memang fakultas sendiri. Kemudian yang 7 merancang rencana implementasi perubahannya itu step by step, milestone-nya bagaimana gitu ya.
Jadi tahapan-tahapan untuk perubahannya itu bagaimana? Harus ada ya jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya seperti itu. Ya pada saat misalnya di sebelumnya ya perusahaan tertentu anti sekali untuk PHK, tapi ada fase tertentu mereka ternyata harus menerapkan juga pemutusan hubungan ya kerja. Lalu mengkomunikasikan rencana perubahan dengan jujur dan jelas seperti tadi itu ya. Ini kita mau merger gitu ya. Nah sebenarnya harus jelas. Kalau misalnya akuisisi mungkin nggak akan banyak yang resign gitu. Kenapa? Karena dominan nih Indosatnya gitu. Tapi disebutnya merger, maka mungkin ada kegamangan. Apakah tempat saya masih ada di perusahaan yang sudah kemudian merger yang bergabung dua perusahaan menjadi satu? Apakah saya tetap memiliki tempat atau apakah saya tetap bisa ya katakanlah menyumbangkan kemampuan saya gitu ya. Kemudian mengokohkan perubahan itu dibakukan secara institusional, artinya ada hitam atas putihnya dan kemudian perubahan strukturnya dan seterusnya. Faktor-faktor yang menghambat dan menggagalkan perubahan. Cepat puas, merasa udah sukses. Nah, ini cepat puas ya. Tentu bukan berkaitannya oh kan bersyukur gitu ya. Bersyukur ya, merasa bersyukur ya, tetapi kemudian merasa diri masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, itu harus seperti itu ya. Jadi mensyukuri yang ada sambil terus berusaha lagi ke arah yang lebih baik. Kurang percaya pada kekuatan visi gitu. Visinya terlalu berat, apa mungkin kayak gitu ya? Apa mungkin ini Indonesia menjadi bangsa yang hebat gitu, bangsa yang bermartabat, minyak goreng aja susah. Ini negara dengan istilah produsen kelapa sawit gitu, terbesar di Asia. Tapi kenapa minyak goreng langka dan seterusnya. Jadi kadang-kadang apa kita bisa jadi bangsa yang besar ya, gitu ya. Kemudian gagal membentuk koalisi yang solid. Ini baik di organisasi politik, dalam sistem politik pemerintahan, maupun juga di dalam ini. Contoh ya, misalnya di Eropa ada asosiasi partai politik parpol konservatif, tuh ya. Dan Akparti Turki masuk dalam apa istilahnya asosiasi parpol konservatif se-Eropa, gitu. Tuh koalisi juga ya. Nah, kemudian juga organisasi-organisasi yang mungkin pro lingkungan gitu. Mereka juga punya ininya gitu, saling komunitasnya ya. Langkah-langkah manajerial agar karyawan tidak resisten dan bahkan termotivasi. Ya harus ada komunikasi seperti Ibu Leila yang waktu itu menekankan pentingnya komunikasi. Hadir sudah hadir Bu Leila. Bu Leila, Masya Allah. Jadi ujungnya memang walaupun ya kayaknya klise, tetapi saya pernah mengisi di Departemen Agama gitu di hadapan orang-orang ini, kemudian problem yang muncul ternyata menurut mereka di pengadilan agama ya setiap pernikahan yang berakhir itu alasan terbesarnya adalah sudah tidak ada lagi komunikasi di antara kami ya seperti itu ya wallahualam ya tapi jelas komunikasi adalah hal yang penting ya, edukasi. Kemudian melibatkan mereka sebagai partisipan aktif dalam proses perubahan. Jadi supaya ada sense of belonging gitu. Ada perasaan memiliki gitu terhadap perubahan ini. Ini perubahan ini ke arah improvement loh. Perubahan ini ke arah upgrading gitu, ke arah perbaikan. Lalu melakukan negosiasi dan memfasilitasi dan mensupport mereka dalam proses perubahan karena tidak semua orang itu pembelajar cepat gitu. Ada yang slow learner gitu. Ada yang memang fast learner. Ada pembelajar cepat, ada yang butuh waktu lama gitu untuk mencerna, untuk ini ya. Setiap orang ritmenya berbeda dan manajer HRD gitu, manajer SDM atau ya harus mensupport dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing training gitu ya, coaching dan seterusnya. Menyiapkan badan konseling. Nah, menyingkirkan yang tidak siap berubah ini menurut Ross Cantor ya, artinya ya secara alami tidak alami kalau memang tidak siap berubah ya mereka berarti tersingkirkan gitu. Mendesain ulang tupoksi dan menyalurkan stres secara tepat agar malah berdampak positif. Ingat ilmu knowledge management
creative chaos, fluctuation and creative chaos. Sekarang saya mau kasih contoh seperti janji saya ya, 5 menit saya akan kasih contoh, lebih paling lama mungkin 10 menit supaya kita bisa lanjutkan dengan yang lain. Contoh di partai politik. Ini penelitian S3 saya tentang AK Party Turki. Menerapkan 7S tadi ya. Kita lihat. Belum kebuka. Oke.